Rontong Laliu dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas A5 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari keperawatan paliatif di Indonesia dan keperawatan paliatif di Afrika Selatan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang perbedaan dari keperawatan paliatif di Indonesia dan Afrika Selatan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari keperawatan paliatif. Perawatan paliatif adalah perawatan pada pasien mengidap penyakit akut atau kronis stadium akhir yang tidak lagi dapat disembuhkan menggunakan obat-obatan atau kuratif atau medis. Umumnya keperawatan paliatif dilakukan mengingatkan kualitas hidup dari pasien, memberikan ketenangan, semangat, dan motivasi untuk menghadapi kematian tanpa adanya tekanan terhadap penyakit baik secara fisik ataupun psikis. Keperawatan paliatif di Indonesia. Yang pertama, hambatan utama perkembangan paliatif terkait pendidikan yang tidak adanya modul perawatan paliatif dalam kurikulum medis. Hal ini mengakibatkan masih sedikitnya dokter bersertifikat dalam perawatan paliatif. Paliatif yang kedua, hambatan dalam penerapan perawatan paliatif diantaranya yaitu terkait dengan inovasi, individu profesional, pasien, konteks sosial, konteks organisasi, dan akhirnya konteks ekonomi dan politik. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi yang ada di Indonesia yang menyebutkan bahwa pada keperawatan paliatif di Indonesia terhambat dari masalah finansial, kesadaran pasien, dan juga pedoman perawatan paliatif secara nasional. Yang ketiga, salah satu faktor penentu dalam penerapan perawatan paliatif di mana Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, bahasa, dan budaya menjadi faktor pendukungnya. Yang keempat, hambatan yang muncul di Indonesia dalam perawatan paliatif yang belum adanya pedoman secara nasional dalam penerapan perawatan paliatif, rendahnya persepsi pasien dan pemberi pelayanan tentang perawatan paliatif. Yang kelima, akses transportasi dalam pelayanan kesehatan yang masih kurang memadai terutama di daerah pelosok. Yang keenam, pengambilan keputusan dalam keperawatan paliatif yang berada di tangan pasien atau keluarga dianggap menjadi hambatan karena pola paternalistik dalam komunikasi pasien dan pemberi pelayanan keperawatan. Yang ketujuh, pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif akan berhubungan dengan sikap perawat terhadap penata laksana pasien dalam perawatan paliatif. Dan yang kedelapan, memiliki akses keperawatan kesehatan berkualitas, tetapi hanya didapatkan di kota tertentu dan di Indonesia. Keperawatan paliatif masih belum merata, sedangkan pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu. Sedangkan di Afrika Selatan, keperawatan paliatif ada 4, yaitu yang pertama, perawatan paliatif di Afrika Selatan sebagian besar telah disediakan oleh organisasi non-pemerintah sejak rumah sakit pertama didirikan pada tahun 1980-an. Yang kedua, pemerintah Afrika Selatan melakukan proyek ambisius untuk mendirikan sebuah jaminan kesehatan nasional. Yang ketiga, organisasi amal dan penanggulangan dana untuk penyediaan perawatan paliatif dari masyarakat umum, perusahaan, dan perwalian, karena mereka berada di luar sektor perawatan. Yang keempat, Afrika Selatan didirikan pada tahun 1987 oleh 15 rumah sakit dalam upaya untuk berbagi praktik terbaik dalam perawatan paliatif, untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh rumah sakit, untuk mengembangkan standar kursus pelatihan dalam perawatan paliatif, dan untuk mengadvokasi penyediaan perawatan paliatif. Saran saya untuk keperawatan paliatif di Indonesia agar lebih totalitas dalam mengobati para pasien di masa akhir hidupnya, serta perawatan yang memadai dan memerankan posisi penting baik dari sisi pengetahuan dan kebijakan agar lebih baik lagi.